Halo semuanya, pada video presentasi ini kami kelompok 2 akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu pada chapter 6 yang berjudul Sistem Manajemen Basis Data. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Normilania, lalu ada Rendania Damayanti, saya sendiri, lalu ada Muhammad Syarif, lalu ada Ida Wahyunita, lalu ada Alisa Nur Sabrina, kemudian ada Diana Berkah, dan yang terakhir ada Jihan Reski Amalia. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari data. Data adalah suatu sumber daya penting pada organisasi yang perlu dikelola layaknya seperti mengelola aset penting lainnya pada bisnis. Sistem manajemen basis data adalah suatu kegiatan mengorganisasikan volume data dalam jumlah besar yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam transaksi-transaksinya sehari-hari. Data tersebut harus diorganisasikan sehingga para manajer dapat menemukan data tertentu dengan mudah dan juga cepat untuk mengambil keputusan. Perusahaan sengaja memecah keseluruhan koleksi data mereka menjadi sekumpulan tabel-tabel data yang saling berhubungan. Kumpulan-kumpulan data yang saling berhubungan ini akan mengurangi terjadinya pengulangan data, sehingga pada akhirnya konsistensi dan akurasi data akan meningkat. Komputer pada awalnya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan kalkulasi angka yang rumit dan juga membosankan, yang juga membutuhkan output dan input yang cukup sedikit. Tetapi, dewasa ini perusahaan membutuhkan jumlah output dan input yang cukup besar, sehingga perusahaan seringkali membutuhkan komputer untuk memecahkan masalah yang sama dengan input yang berbeda secara berulang kali. Perusahaan menyimpan data yang cukup besar di sistem informasi berbasis komputernya, karena perusahaan tersebut melakukan banyak transaksi bisnis setiap harinya. Agar dapat menggunakan data dan terhindar dari kekacauan, maka konsep data telah dibagi dan dipecah menjadi konsep yang lebih kecil, yang akan menyediakan balok-balok pembangun yang dapat dikombinasikan untuk menghasilkan kembali data awal dalam bentuk yang lebih terorganisir dan dapat diakses oleh para yang berkepentingan di dalam perusahaan. Selanjutnya tentang hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam bentuk hierarki field-field data yang bergabung untuk membentuk record. Dan record ini bergabung untuk membentuk suatu file. Hierarki data dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada field data, yang kedua ada record data, dan yang terakhir adalah basis data. Field data adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Sedangkan record data adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan. File data adalah koleksi record yang saling berhubungan, seperti satu file dari seluruh record yang ada. Sedangkan yang terakhir, basis data adalah sekumpulan file dari seluruh data berbasis komputer pada sebuah perusahaan. Kemudian ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Kolom-kolom dalam spreadsheet mencerminkan field data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama field data. Lalu baris-baris tabel berisi nilai-nilai field. Kemudian juga ada yang namanya flat file. Flat file adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom berulang. Juga ada yang namanya field kunci. Kunci di dalam suatu tabel adalah satu field yang berisi satu nilai secara unik, mengidentifikasikan masing-masing record di dalam tabel. Selanjutnya ada struktur basis data hierarkis. Struktur ini dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi, seperti cabang dari sebuah pohon. Untuk mendapatkan sebuah record dari satu cabang ke cabang lainnya, mengharuskan sistem manajemen basis data tersebut menavigasi kembali ke persimpangan umum dari cabang-cabang tersebut. Struktur hierarkis memanfaatkan sumber daya komputer secara efisien, khususnya ketika sebagian besar record di dalam basis data akan digunakan dalam suatu aplikasi. Namun, ketika para manajer hanya menginginkan sedikit record terpilih saja dari sejumlah besar record di dalam basis data, struktur ini menjadi tidak efisien. Hal ini karena setiap record basis data hierarkis memiliki field yang menunjuk pada alamat penyimpanan dari record logis berikutnya di dalam basis data. Struktur basis data jaringan. Struktur ini digunakan untuk memecahkan permasalahan keharusan untuk menarik balik hingga kembali ke cabang yang menyatukan basis data.
Secara konseptual, setiap record dalam basis data dapat menunjuk ke semua record lain di dalam basis data. Ibaratnya seperti meloncat ke setiap cabang pada sebuah pohon. Akan tetapi, rentang kemungkinan koneksi yang begitu lebar ini juga merupakan kelemahan dari penerapan struktur jaringan pada masalah-masalah praktis. Mengizinkan setiap record menunjuk ke record-record yang lainnya akan terlalu besar. Bahkan, profesional sistem informasi sekalipun akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan menggunakan basis data dengan menggunakan struktur jaringan. Struktur basis data relasional. Sekumpulan basis data seperti ini terlihat seperti sekumpulan tabel-tabel yang mirip seperti tabel-tabel spreadsheet. Relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai petunjuk atau alamat. Sebagai gantinya, relasi antar tabel bersifat implisit. Jika struktur hierarkis dan jaringan mengandalkan diri pada relasi fisik di dalam bentuk alamat-alamat penyimpanan, relasi dalam struktur basis data relasional adalah implisit. Relasi implisit ini dapat secara tidak langsung berasal dari data. Ketika terdapat satu file data yang sama dalam dua tabel, maka dari kedua tabel tersebut akan dapat digabungkan ketika nilai-nilai file datanya sama. Contoh basis data relasional. Contoh-contoh file data, tabel, dan relasi di antara tabel akan memberikan latar belakang untuk konsep-konsep basis data yang akan disajikan. Suatu basis data bernama jadwal telah dibuat dari tabel-tabel yang telah digunakan. Basis data akan memecahkan informasi ke dalam beberapa tabel. Karena jika informasi hanya disimpan pada satu tabel, maka akan terdapat banyak nilai file data yang terduplikasi, sehingga akan menyebabkan data menjadi berulang. Basis data akan mengurangi pengulangan data dalam tabel-tabel. Yang pertama ada basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. IBM, Oracle, Microsoft, dan banyak perusahaan lain menyediakan piranti lunak sistem manajemen basis data relasional. Yang kedua ada konsep basis data. Ketika pengguna memikirkan record di dalam suatu basis data, mereka secara intuitif akan merasa bahwa urutan-urutan record yang ditampilkan dalam sebuah laporan merupakan cerminan dari urutan-urutan penyimpanan record tersebut di dalam disk komputer. Suatu sistem manajemen basis data dapat menampilkan data ini dalam suatu urutan-urutan yang logis dan secara intuitif tepat. Meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak tempat dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Dua sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independensi data. Selanjutnya ada membuat basis data. Konsepnya, proses pembuatan sebuah basis data akan melibatkan 3 langkah utama, yaitu yang pertama menentukan kebutuhan data. Menentukan data yang perlu dikumpulkan dan disimpan adalah langkah penting dalam mencapai suatu sistem informasi berbasis komputer. Kita dapat menggunakan dua pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses. Untuk mendefinisikan kebutuhan data pada pendekatan ini memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mendefinisikan keputusan yang dibutuhkan. Yang ketiga, menjabarkan kebutuhan informasi. Yang keempat, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Selanjutnya ada pendekatan pemodelan perusahaan. Kekuatan pada pendekatan ini adalah mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Akan tetapi, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu kesulitan dalam mengaitkan data dari suatu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis yang lainnya. Selanjutnya yang kedua ada diagram relasi entitas. Diagram relasi entitas berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas. Ketika pengguna dan spesialis informasi mulai untuk berkomunikasi tentang kebutuhan data untuk suatu sistem informasi, mereka akan berbicara mengenai pengumpulan file-file data yang berhubungan daripada file-file data individu. Dan yang terakhir ada diagram kelas, teknik di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data yang disajikan secara grafis.
dan merupakan beberapa model rancangan yang berorientasi pada objek. Objek adalah bongkahan konseptual dari suatu sistem informasi data. Selanjutnya, menggunakan basis data. Kita biasanya berinteraksi dengan basis data itu menggunakan komputer pribadi. Walaupun basis datanya itu berada di tempat lain atau berada dalam jaringan lain. Untuk mengakses basis data tersebut, digunakanlah formulir, laporan, dan query sebagai metode umum yang digunakan untuk mengakses basis data yang disimpan oleh sistem manajemen basis data. Selanjutnya, ada dasar-dasar laporan dan formulir. Laporan adalah data yang terintegrasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu mengambil keputusan. Sedangkan formulir adalah secara tipikal menampilkan satu record saja dengan satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data, juga tidak melakukan agregasi dari banyak tabel basis data. Selanjutnya, formulir yang dihasilkan peranti lunak DBMS. Yang pertama itu ada navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan menggunakan baris navigasi yang terletak di bawah formulir. Selanjutnya ada akurasi. Formulir akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Definisi-definisi tersebut dapat menentukan nilai-nilai valid tertentu, rentang data untuk nilai-nilai numerik, dan aturan-aturan yang lain yang mendukung nilai akurasi. Konsistensi ini adalah hal yang sangat penting ketika nilai-nilai dalam suatu tabel yang digunakan untuk menggabungkan record ke tabel yang lainnya. Selanjutnya ada penyaringan. Penyaringan ini membantu mengatasi kelebihan data. Penyaringan juga dapat membatasi akses pengguna terhadap data dalam basis data jika ada data yang ingin dirahasiakan. Selanjutnya itu ada subformulir. Jadi subformulir ini membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan oleh data. Perbedaan formulir dan laporan. Jadi formulir ini dapat digunakan untuk menambah, menghapus, juga memodifikasi record-record basis data. Sedangkan laporan ini dikembangkan melalui akses. Selanjutnya ada query. Query ini adalah suatu permintaan kepada data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah digunakan bagi para pengguna. Selanjutnya ada bahasa query terstruktur. Jadi bahasa query terstruktur ini adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk pekerjaan basis datanya. Walaupun pengguna biasanya melihat bahasa query terstruktur ini sebagai QBA. Akan tetapi, sistem manajemen basis data melihat bahasa query terstruktur ini memiliki GUI dan program-program wizard yang membantu pengguna menggunakan query dengan cara yang lebih mudah digunakan. Selanjutnya ada personal penting basis data atau administrator basis data yang adalah bertanggung jawab pada keahlian teknis maupun manajerial atas sumber daya basis data. Mereka juga mengawasi seluruh aktivitas basis data. Tugas dari administrator basis data yang pertama, perencanaan basis data. Yang kedua, mengimplementasi basis data. Yang ketiga, operasi basis data. Yang keempat, keamanan basis data. Ada juga programmer basis data, menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi untuk membuat kode komputer pemrosesan data yang efisien. Programmer basis data seringkali menuliskan kode untuk memecah dan mengagregasikan data bagi basis data. Ada juga pengguna akhir. Personel basis data penting lainnya melalui keputusan yang mereka buat dan jumlah data yang diambil. Pengguna akhir memberikan dampak yang sangat besar pada desain pengguna dan efisiensi basis data. Pengguna akhir membuat laporan dan formulir.
memberikan query kepada basis data dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif adalah sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan data kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus menggunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Setiap sisi teknologi informasi memiliki keuntungan dan kerugian dalam DBMS. Keuntungannya adalah mengurangi pengulangan data, yang kedua mencapai independensi data, selanjutnya mengambil data dan informasi dengan cepat, yang keempat keamanan yang lebih baik. Kerugian dalam DBMS yang pertama membeli peranti lunak yang mahal, yang kedua mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar, yang ketiga, mempekerjakan dan memelihara staf DBA atau database administrator. Kesimpulan dari presentasi kami adalah peranti lunak sistem manajemen basis data adalah hal yang sangat penting dalam pengorganisasian data ke dalam suatu struktur yang dapat memfasilitasi penarikan dengan cepat. Memahami struktur basis data dimulai dengan memahami peranan yang dimainkan oleh data dalam pengambilan keputusan. Perusahaan dapat memulai dengan masalah-masalah yang dihadapinya dan membuat data yang dibutuhkan dari suatu metodologi yang berorientasi pada proses. Data pada umumnya diperoleh kembali melalui laporan dan formulir. Agar para manajer mengakses data lebih cepat, mereka menulis query basis data mereka sendiri. Luasnya data yang terkait dengan bisnis modern menyebabkan terjadinya posisi administrator basis data. Semua manajer perlu memahami struktur-struktur basis data dasar dan bagaimana cara memperoleh kembali data dari basis data. Pemahaman ini merupakan hal yang sangat penting bagi pengambilan keputusan yang cerdas. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.